Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti terkejut kan? Dipikir wajah Bapak udah dioperasi ya? Itu sapi. Iya nggak? Nah, sapi apa yang kesel sama orang? Tebak-tebakan lama itu mah. Apa? Sapi apa ya? Sapi apa yang ngeselin orang? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Sapi lu? Maksain banget. Sapi apa yang larinya kenceng? Sapi apa yang larinya kencang? Nah, apa ya? Sapi apa yang lari? Semua dong. sapi lari kencang. Wih, tapi kan ada yang bisa ngerem lagi. Sapi apaan? Kalau sapi beneran kan nggak bisa ngerem. Iya nggak bisa. Nah, Itu sapi apaan? sepeda motor. Dia sepeda motor, kuncir. Jadi buat teman-teman nih, Bapak Castello Official beserta istri, ya kan? Hari ini kita ada di salah satu peternakan sapi. Ini salah satu juga menunjang ekonomi Indonesia. Makanya Bung Karno menyatakan petani, ya enggak? Nah, sapi ini sekarang ini sudah dilakukan bertahun-tahun sama sahabat kita Haji AA. Ini luar biasa banget. Dan ini Bapak gue pengen nanya-nanya, siapa tahu Haji AA itu ada regenerasinya, ya enggak? Yang terpenting itu kan sebuah perusahaan atau usaha apapun, kalau generasi kita itu tidak menyimpang dari yang diwariskan bapaknya, repot juga nanti, ya kan? Iya, betul. Tapi mudah-mudahan anaknya bisa melanjutkan atau menunjang atau bisa lebih baik lagi ke depannya menenak sapi. Nah, kita ngomong pipi anaknya Haji Aman. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum. Waduh, masya Allah, ganteng banget ini. Nama ini siapa? Haikal. Nih Haikal anak Pak Haji yang keberapa kan? Pertama. Masya Allah. Nah, ini anak yang pertama yang harus siap-siap nanti mendominasi usaha bapaknya nih, harus kedepannya bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan generasi sekarang ini, apalagi dengar-dengar katanya masuk pesantren nih. Iya. Lama di pesantren, SMP di pesantren, SMA di pesantren. Sekarang dia mau kuliah. Mudah-mudahan kuliahnya sesuai dengan bidang yang disukain sama Faisal ya. Haikal. Nih Haikal punya mimpi nggak nih? Babe usaha kayak begini ini terusnya bisa menunjang perekonomian keluarga kedepannya kayak begini. Nah, ini Haikal ini ada angan-angan nggak seperti Babe juga? Oh, kalau angan-angan pasti ada. Kita buat ngurusin ke depannya biar bisa jadi penunjang ekonomi keluarga khususnya, dan bisa menjadi supplier untuk orang luar dengan kualitas sapi yang kita rawat yang mungkin berkualitas semua ini. Alhamdulillah. Oh, jadi Haikal sedikit-sedikit udah ngerti ya? Iya. Oh, udah pernah belajar gitu kan? Alhamdulillah. Ada gambaran nggak Haikal? Nanti nih, ini kan kita yang namanya anak muda kan pasti punya mimpi, ya kan? Iya. Ini kalau bapak gue nih 10 tahun ke depan masih kuat, gue punya adik, punya ibu, ya kan? Iya, benar. Sedangkan perputaran ekonomi usaha ini kan harus berjalan terus. Apalagi kita membayangkan ke depannya persaingannya kan ketat, Iya, ya kan? luar biasa. Apalagi kan misalnya kan gangguan-gangguan ini kan bukan di sekitar diri kita sendiri. Kita bisa di masyarakat, di pemerintahan, peraturan-peraturan. Nah, Haikal ada kiat-kiatnya nggak nih, rencana nih kalau 100% misalnya terjun seperti Babe itu, langkah awal Haikal apa itu? Ini langkah awalnya kita masih belajar ya, masih belajar banyak. Dan kalau kita untuk fokus ke depannya untuk masalah-masalah ke depan seperti ada omongan segala macam, tetap perusahaan ini milik kita dan kita yang ngelola. Tapi Babe udah ngasih belajar kecil nggak? Alhamdulillah udah. Salah satu contohnya apa? Baik kan? Yang pernah lakuin yang nyata gitu, bisa berguna sama Babe bilang, wah anakku hebat nih bisa ngelakuin gini. Itu apa kejutan abang? Kalau untuk masalah sapi ya gitu-gitu aja sebenarnya. Nggak jauh dari penasihat pakan, terus kesehatan sapi sendiri itu. Oh tuh Haikal udah ngedalamin itu semua ya? Mungkin dalamnya enggak sih, cuman Ngerti lah ya? Ngerti. Nah yang paling Haikal banggain sama Pak Haji apa nih, Babe? Jadi orang yang kuat dan selalu tidak menyerah dalam situasi apapun. Oh iya tuh cakep tuh dia, ya gak?
Jadi pokoknya kita harus pribadi yang kuat. Nah, Haikal tanda-tandanya memang ada minat juga kan di dunia peternakan kayak begini kan? Alhamdulillah minat ada. Minat kan? Jadi bukan karena disuruh sama babe kan? Iya. Jadi karena apa sih? Gua harus ngelanjutin gitu ya kan? Karena faktor Adek itu berapa nggak- adek? Ada 3 Cewek semua? cewek semua. Nah, ente Vero kalau ke depan harus jadi presiden. Iya kan? Ini luar biasa ini. Pokoknya Bopang mau ngedoain Haikal ke depannya biar bisa lebih dari Amin, amin. babe, bisa menjaga dinasti babe, Amin, amin. bisa harum namanya di sini. Karena kan begini, yang namanya rezeki apapun manusia, kalau yang menentukan sebetulnya bukan situasi, tapi diri kita sendiri yang menentukan, ya kan? Kedua juga Haikal mungkin nggak melihat wah babe gue udah kaya nih, gue tinggal minta duit. Ada nggak perasaan kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Cuman ya Kalau dikit mah ada. jajan sama babe diatur nggak? Jajan mintanya kita. Oh gitu ya. Oh, kalau jadi Haikal nih tipe orang memang nggak pernah ngerongrong kali ya. Lebih suka kambing apa sapi kak? Sapi. Itu nyelaan ya dong. Kak, nih ngomong-ngomong sapi nih. Iya. Kalau Haikal kan calon entrepreneur muda nih, Ah, iya. penulis Pak Haji. Iya. Ini di sini juga ada marketingnya, Pak. Oh siapa? Ini ada. Wah ini. Kalau mau tanya-tanya sokan harga. Assalamualaikum. Ente juga di sini. Iya nih, bantu Nekal. Alhamdulillah. Nekal bukan Lama kerjaan. kak. Lama ini. Dari Gaji dulu segini. gede loh. Buset dah. Ini sama ini berteman aja udah bandrolnya dolar. Mas, Ini, ini ini. gimana ya marketingnya? Ente ngebantu di sini juga. Bantu. Jadi Bang, Nah. biasanya kan yang rame dan pagi keteteran itu mendekati Lebaran Haji. Lebaran Bang. haji ya. Ya, kita Sama lebaran Islam lah, Idul Fitri ya, atau itu apa kita ya. memang udah ada. Kalau Idul Adha kan Lebaran, wajib lah ya. Nah itu strategi marketingnya itu supaya kita bisa ngelawan yang lain gimana tuh? Ya kualitas dijaga, Satu kualitas, jaga, kedua terus servis kita memang benar-benar ya bikin konsumen puas. Jadi si konsumen tuh pengen balik lagi. Oh iya, iya. Walaupun ini harga di luar lebih murah Ah. gitu kan, tapi tetap balik lagi ke sini kan artinya apa? Artinya kan sini kualitas bagus, servisnya bagus kan gitu. Terus kalau di Haji A ini dipikirkan nggak distribusinya misalnya untuk Iya. kita ke pelanggan itu dikasih kenyamanan. Oh iya dong. Haikal juga ngebantu itu. Iya. Jadi transportasinya udah ada semua sendiri. Udah gitu. aman pokoknya sampai Jadi ada tulisannya dong, sapi Haji A. Haikal Farm, Haikal Farm. Haikal Farm namanya. Haikal Farm, ya. Tuh. Ada sekarang sapi balap. Oh, Anda sekolah api balap. Ada sapi balap. Nah terus kalau kendala yang lain lagi apa nih, Mam? Iya Pak Haji, paling kendala kita sih kalau Itu Pak Haji itu, Iya. Pak Haji jauh banget. Lebaran Haji pakan rebutan tuh ya. Pakan ya. Iya, rumput tuh rebutan tuh. Kadang-kadang Haikal dimakan sama Nah sapi. iya iya. Oh gitu kak? Ini, Wah, keren. Ini ownernya. Ini owner kita nih. Ini, Nah ini ini Pak Haji. pemirsa ini salah satu ownernya juga dari Haji Pak Haji. ini luar. Ini masih keluarga semua. Iya sehat ya? Bapak keluarga emang? Hah? Bapak keluarga? Ah, ini mau dipungut, ini mau yatim piatu. Ah, ini manggil apa nih, ente nih? Apa terserah Bang Gopak lah. Haji aja ya? Biar ini biar rasa nyaman gitu. Ah, kita Haji aja deh, ya. Ini ikut Pak Haji udah berapa tahun? Ente? Ini Pak Haji yang gimana sih? Hah? Enggak kan bercanda. Oh iya. Ini jelasin dulu bercanda nih. Pak Haji, lu udah berapa tahun nemenin Pak Haji? Udah berapa tahun ya kalau dari orang tua sih dari tahun 90-an udah. Oh, jadi dari orang tua gitu dari Dasarnya, 90, dari tahun 90. Tahun 90-an. 90-an itu masih nempel sama Ginanjar tuh. Oh gitu ya. Masih bawa tas. Nah, ini jadi dari 90-an jadi udah 20 lebih ya. Dari remaja dong. Ya, dari remaja dulu kan kita kalau dibilang mau sekolah ya harus mau miara kambing. Oh, gitu Iya, ya. dari orang tua. Nah, akhirnya kendalanya tuh apa nih? Kan persaingan apa sapi di Bogor itu kan paling kebaca ya. Paling jalurnya sampai lebih liang ya kan. Karena ada teman wilayah yang nguasain tuh, Ada. tahu saya sebutin namanya ya nggak? Terus kalau di sini jalur Cibinong termasuk ini yang paling gede ya. Salah satunya ya di sini. Iya kan? Ini kan yang sana Ciluar ya, alat Ciluar ya. Ya, Depok juga ada. Gitu. Mungkin kalau Cibinong ya salah satunya. Ini Pak Haji ini fokus di pemeliharaan atau pemotongan juga nih? Dua-duanya. Kedua-duanya jadi Dua-duanya. punya sendiri gitu ya. Jadi sertifikat dari negara juga ada gitu. Ada. Ada aturan. Nah, dulu kan ada kendala orang-orang yang apa ternak sapi jagal yang istilahnya masih berbasis ke
Islam lah ya, kan dulu ada sistem tembak nih. Nah itu dulu kan sempat peternak sapi di Bogor ini tidak mengiyakan waktu itu. Tapi akhirnya kan ada ancaman kita tidak ada kerjasama. Nah itu Pak Haji, waktu kondisi itu Pak Haji di mana tuh Pak Haji? Kondisi kita pada saat itu kita ada di tempat pemotongan hewan, bahkan kita sendiri juga istilahnya tidak menerima dan ada besit dikeluarin dengan dinas itu. Jadi kalau bahasanya pada saat itu sarana yang diberikan oleh negara kepada kita yang namanya rumah potong hewan, kita pikir itu semua anggaran dari APBD dan APBN. Ternyata itu katanya dana kita dari Australia. Maka semua itu aturan mainnya Australia yang punya aturan, kita menolak juga nggak bisa. Jadi harus ngikutin Harus gitu. ikut. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi Sampai sekarang. titip jedot gitu ya. Tembak dulu. Tapi kalau kita secara syariat tuh aman. Ada yang bertanggung jawab. Iya, ya kan. Kita Kalau punya MUI iya. katanya, saya bilang ya silakan kita bertanggung jawab. saya Benar bilang. sih. Ya kalau kita udah bicara syariat, udah ada yang bertanggung jawab. Nah kita aja ada 4 imam ya Iya. kan. Nah, kita megang mana auto terlalu jauh. Tapi Pak Haji selama ini enjoy ya di dunia Enjoy, ini ya. Pak Haji. Nah terus Pak Haji, angan-angannya Pak Haji nih, ya kan kita nggak tahu ya umur usia ya kan. Betul. Nah Pak Haji kan pasti mewariskannya anak untuk mempersiapkan. Ini mempersiapkan langsung Pak Haji langsung suruh belajar apa memang kesadaran anaknya sendiri nih? Ya, Kayak Haikal. kembalinya kepada Haikal, saya sendiri bidang bahasanya langsung mendoktrin anak tersebut harus seperti apa, maka dia istilahnya sesuai dengan gerak hatinya mau melangkahnya kemana. Tokal, kita dengerin, hati-hati nanti ngambek. Tahu bang? Ente harus semangat nih. Pak Haji itu udah ngasih respon yang baik sama anaknya. Nggak dibatasin kan? Pak Haji kalau bapak lihat itu sama anak dibikin kayak teman. Nah kalau kita udah tahu dampak kayak gitu, tunjukin tuh harus 2 kali lipat ya nggak Ji? Nah bapak Haji nih besok lagi mau cari muka di sini. Ya sampai tahu tugas sudah kambing. Oke nih Pak Haji nih, ada pertanyaan nih yang amat umum nih. Siap. Nah kalau misalnya untuk kita menjual sapi nih syarat-syaratnya nih usianya berapa, misalnya bobot bodinya berapa nih kayak begini-gini yang bapak lihat nih. Ini udah cocok belum buat dipotong sama dijual? Udah masuk. Untuk kurban apa untuk ini? Korban sama dagang. Wah, kalau untuk dagang sama kurban kan beda ini. Oh beda ya? Beda. Iya. Kalau buat konsumen tuh syaratnya berapa kilo? Untuk sapi potongnya, Ah, sapi potong itu rata-rata diapirkan di 450 sampai 500 kilo. itu kalau yang dagang. Kalau yang korban? Kurban sih umumnya orang carinya di kisaran 350 sampai 400. Jadi sapi ini semua udah memenuhi syarat Pak Haji nih? Sebagian ada yang udah Pak, karena kan kita kembalinya bicaranya real. Kalau misalkan kita ini pedagang hanya sebagai wadah menyiapkan, kembalinya lagi kepada masyarakat, kepada sohibul kurban yang menyiapkan dananya. Kalau untuk syariat, kalau misalkan secara fikihnya itu minimal harus 2 tahun dan 2 tahun, sudah ya. 2 tanggal giginya itu udah bagus banget. Benar kopak. Bukan Bukan lupak ya. Bukan, kalau kita kan ganteng. Emang giginya kopak. Aduh. Pak Haji, Ya. kalau ini kita kan punya Pak Haji semua. Ini ada jasa titip juga nggak? Misalnya Adi atau Pak Eko beli sapi, aku titip ini, maksudnya mau digedein, itu bisa juga. Kalau Enggak. untuk ke harian kita nggak bisa Pak. Kalau Nggak bisa, dibilang untuk hari raya kurban biasanya mereka udah booking jauh-jauh hari 1 atau 2 bulan sebelumnya udah beli perawatan, beli penyakit. Kalau gitu Pak Haji sekarang harus punya sistem lagi yang baru, penitipan sapi orang lain biar kita besarin, harus ada kosnya. Nggak enak. Tapi harus punya tim gitu, ya kan? Ini kalau ngomong gitu kayaknya Bang Bobok mau investasi nih. Mau nitip kayaknya nih. Ani nitip ini, jual itu aja, rumput gajah. Gitu. Jadi kalau makanan apa ini aman ya Pak Haji ya? Aman. Itu masih pakai ini nggak pupuk apa yang apa sih istilahnya makanan sapi itu? Konsentrat, terusnya yang rumput gajah. Oh kita lahan rumput gajah ada. Ada ya? Kita tanam. Pupukan yang di dekat belakang Cibinong itu ada. Ini depan sini. Oh itu ada. Ini Bang sekeliling ini. Nah oke nih, jadi buat teman-teman nih, setiap orang melangkah apapun kalau kita semangat kayak Pak Haji itu pasti dapat. Nah sekarang Pak Haji ini menularkan virusnya ke anaknya Haikal. Walaupun Haikal lama sekolah di pesantren, secara agamanya udah bagus, tapi akhirnya secara profesional dalam ilmunya ini mau dipraktekin. Pak Haji langsung nyodorin anaknya.
Anakku udah ganteng, nggak jauh-jauh banget Om Bobang sih. Oke pemirsa, kita lanjut, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Pak Haji, kesibukan-kesibukan tentang sapi atau kambing nanti di episode yang akan datang. Jadi buat teman-teman yang pengen sapinya kejamin sehat, enak, nih alamatnya di sini. Pokoknya nanti kita khusus sama Pak Haji, kita di sini terus. Ini ntar ditulis, tulis ntar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.